Soal nomor 6, sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 x 40. Jadi kita tulis di sini 50, yang ini adalah 40. Sebelum dipasang di figura, di bagian sisi kiri kanannya di sini ada selisihnya ya. Ini jaraknya 5, 5 di sini 3. Yang ditanyakan berarti yang ini. Yang ditanyakan kita tulis sebagai X. Di sini misalkan untuk foto kita buat dulu di sini adalah A, B, C dan D. Dan untuk kartonnya kita tulis di sini E, F, G dan H. Kita buat perbandingan foto dengan karton. Jadi perbandingannya di sini antara foto dengan karton. Jadi foto berbanding karton. Perhatikan untuk yang AB, nah berarti berbanding dengan EF. AB berbanding dengan EF. Ya, untuk perhatikan untuk mencari panjang AB di sini kita belum tahu nih. Ini yang kita tahunya adalah di sini 5, di sini 5. Nah, berarti 5 tambah 5 di sini adalah 10. Jadi untuk mencari panjang AB dulu di sini, nah untuk mencari panjang AB di sini akan kita kerjakan seperti ini. Jadi EF di sini panjang EF, panjang keseluruhan dari sini ke sini. Nah, dikurangi ini 1, yang ini 5 ya. Kurangi lagi yang 5 yang bagian di sini. Jadi sama dengan yang ini adalah 50 ya. Ini 50 dikurangi berarti ini 10. Ini 10. Berarti yang ini adalah 40. Jadi panjang AB di sini kita dapatkan 40. Dan sekarang untuk mencari panjang BC. Nah, mencari panjang BC berarti yang kita kerjakan adalah panjang FG yang ini, FG. Nah, FG di sini dikurangi dengan nilai X yang ini. Nah, kurangi X yang ini, kurangi dengan 3 yang ini. Kurangi 3. Sekarang kita masukkan FG-nya adalah 40. Berarti kurangi 3, kurangi X. Jadi sama dengan 40 kurangi 3 itu adalah 37. Jadi 37 kurangi X. Ini untuk panjang BC. Dan sekarang kita buat perbandingannya. AB untuk alas ini, yang ini foto dengan karton. AB berbanding dengan EF. Kita masukkan AB berbanding dengan EF itu sama dengan BC berbanding dengan FG. Nah, berbanding dengan FG. Kita masukkan AB-nya adalah sudah kita dapatkan 40. Berbanding dengan EF. EF-nya itu adalah 50. Jadi kita masukkan ke sini 50 sama dengan BC. BC-nya kita dapatkan 37 dikurangi X. Nah, seperti ini. Dan FG-nya adalah 40. Nah, ini bisa perkecil menjadi 4/5. Ya, jadi 4/5. Jadi kita tulis ulang di sini 4/5 sama dengan 37 kurangi X per 40. Ini dengan ini bisa diperkecil nih. Ini menjadi 8 ya. 5 ini menjadi 1. 40 bagi 5 di sini menjadi 8. Dan sekarang kita tinggal kali silang. 4 kali 8, 1 kali 37 kurangi X. 1 kali 37 kurangi X di sini jadi tetap ya, 37 kurangi X sama dengan 4 kali 8 itu adalah 32. Jadi 37, yang ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus 32 sama dengan yang min X kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Jadi kalau pindah ruas, ini ruas kiri, yang ini ruas kanan, kalau pindah ruas akan berubah tanda. Jadi 37 kurangi 32 itu adalah 5. Jadi X-nya kita dapatkan 5. Jadi panjang yang ini adalah 5. Jadi berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Jawabannya adalah 5 cm. Dan sekarang berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Sekarang untuk luas karton, nah di sini berarti ukurannya perhatikan 50 dikali 40 berarti sama dengan ini 20 00 ya. Jadi 2000. Yang ini 2000. Sekarang untuk luas foto, nah luas foto berarti kita perhatikan kalau ini 5 ya, ini 5, ini 3 berarti 8 ya.
berarti 8. Berarti untuk mencari panjang BC di sini, ini yang 5 ini tinggal masukkan saja ke sini. Jadi 37 kurangi 5 adalah, nah jadi kita tulis 37 kurangi 5 jadi sama dengan 32. Di sini adalah 32. Jadi panjang dari sini sampai ke sini 32. Atau 40 kurangi 3 kurangi 5. Jadi ukuran untuk luas foto di sini kita tulis ya 40 dikalikan dengan 32. Jadi sama dengan di sini berarti 8, jadi 1280. Jadi perbandingannya adalah di sini yang ditanyakan perbandingan luas foto dan luas karton. Jadi perbandingannya adalah 2000 berbanding dengan 1280. Ini kita coret. Jadi 200 berbanding 128. Kalau kita bagi 2 di sini menjadi 50 ya. Yang ini menjadi 50, yang ini menjadi 64. Kalau bagi 2 lagi yang ini menjadi 25, ini dibagi 2 lagi menjadi 32. Nah, ini adalah dibagi 2 ya. Sebentar. Ini 1280. Ini 200. Kalau dibagi 2 ini menjadi 100 ini. Nah, ini menjadi 100. Nah, ini kalau dibagi 2 berarti menjadi 64. Sebentar, hapus dulu ya. Jadi hampir ada kesalahan. Jadi di sini kita tulis dibagi 2 lagi. 100 bagi 2 itu adalah 50. 64 bagi 2 adalah 32. Ini masih bisa lagi dibagi 2 ya. Jadi 25 berbanding 16. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Soal nomor 7, sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 dan tinggi 8 cm. Dengan berat 1,6 kg, terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli dan panjangnya 6 cm. Hitung lebar dan tinggi miniatur. Sekarang kita gambar untuk batako yang besar terlebih dahulu. Di sini kita gambar. Dan kita masukkan ukurannya untuk panjang. Jadi untuk batako yang besar panjangnya adalah 24. Untuk lebar yang besar adalah 12 dan tinggi untuk yang besar itu adalah 8. Sekarang kita buat batako yang kecil di sini. Nah, seperti ini. Untuk panjang yang kecil di sini adalah diketahui 6. Jadi lebar kecil dan tinggi yang kecilnya yang kita cari. Jadi buat perbandingan di sini perbandingannya dari besar berbanding dengan kecil. Kita masukkan. Jadi untuk panjang yang besar berbanding panjang yang kecil sama dengan lebar yang besar berbanding lebar yang kecil sama dengan tinggi yang besar sama dengan tinggi yang kecil. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Di sini 24 ya. Panjang yang kecil adalah 6 sama dengan lebar yang besar 12. Di sini lebar yang kecil dan tinggi yang besar adalah 8. Di sini tinggi yang kecil. Sekarang yang kita cari adalah untuk lebar yang kecil. Untuk lebar yang kecil di sini sama dengan kita kali silang. 6 dikali 12 dibagi 24. Ini 6 dengan 24 diperkecil, ini menjadi 1/4. 12 dibagi 4 menjadi 3. Jadi untuk yang lebar kecil adalah 3. Sekarang untuk mencari tinggi yang kecil, perbandingannya kita gunakan adalah ini dengan ini. Jadi kita masukkan di sini 24 berbanding 6 sama dengan 8 berbanding tinggi yang kecil. Jadi untuk tinggi yang kecil di sini sama dengan kita kali silang 6 dikalikan 8 dibagi dengan 24. Ini bisa kita perkecil lagi ya, 8 dengan 24 ini 1, di sini menjadi 3. 6 dengan 3 di sini menjadi 2. Berarti tinggi yang kecil di sini adalah 2. Dan sekarang untuk yang bagian B, ini untuk yang bagian A ya, berarti sekarang untuk yang bagian B di sini perbandingan volume. Jadi volume besar berbanding dengan volume yang kecil. Jadi volume besar kali lebar, bukan volume ya, ini panjang besar kali lebar yang besar kali tinggi yang besar sama dengan panjang yang kecil kali lebar yang kecil kali tinggi yang kecil. Kita masukkan di sini 24 dikali 6
dikali 8. Itu sama dengan di sini 6 dikalikan dengan 3, tinggi kecilnya tadi sudah kita dapatkan 2. Ini bisa kita perkecil, 6 dengan 24, 24 bagi 6 di sini menjadi 4. Di sini menjadi 1. 6 dibagi 3 di sini menjadi 1, di sini menjadi, kalau 6 dibagi 3 ya. Ini tadi lebarnya bukan 6 ya, 12. Nah, di sini 12. 12 dibagi 3 berarti di sini menjadi 4. Nah, menjadi 4. Dan ini 2 dengan 8 di sini menjadi 4, yang ini 1. Jadi 4 dikalikan 4, 16 kali 4 64 sama dengan berbanding 1. Jadi 64 berbanding 1. Nah, ini perbandingannya untuk yang bagian B. Sekarang untuk yang bagian C, kita masuk ke yang bagian C. Di sini berat miniatur batako. Sekarang kita bandingkan untuk volume yang besar berbanding volume yang kecil sama dengan massa batako yang besar berbanding massa batako yang kecil. Di sini diketahui massanya adalah untuk yang besar 1600 gram. Nah, 1600 gram. Berarti atau ini sama dengan 1,6 kg. Jadi yang kilogram di sini kita rubah ke gram. Jadi hasilnya adalah 1600. Jadi kita masukkan di sini. Ini perbandingannya volume besar adalah 64 berbanding 1 sama dengan di sini massa yang besar adalah 1600 ya, berbanding dengan massa yang kecil. Berarti kita kali silang ya. Untuk mencari massa yang kecil di sini sama dengan 1 dikali 1600 dibagi dengan 64. 64 kali 2 itu di sini 128. 160 kurangi 128. Berarti 32 ya, 32. 5 kali 64. Nah, ini jawabannya adalah 25 gram ya. 25 gram untuk massa batako yang kecil. Soal nomor 8, panjang sisi terpendek dari sebuah segi 6 heksagon sebangun adalah 10 dan 8. Jika luas segi 6 yang besar adalah 200 cm persegi, berapakah luas segi 6 yang kecil? Di sini tidak dikatakan kalau heksagon di sini adalah sama sisi ya. Jadi tidak dikatakan, karena di sini dikatakan ada sisi yang terpendek. Jadi kalau kita gambar mungkin menjadi seperti ini. Di sini yang panjang ya. Nah, sisi terpendek itu berarti yang bagian ini. Jadi di sini adalah 10 dan kita gambar satu lagi yang kecil. Nah, seperti ini. Dan di sini adalah 8. Dan di sini ditanyakan berapa luas segi 6 yang kecil. Karena dikatakan luas ya, perbandingan luas, berarti luas yang besar berbanding dengan luas yang kecil. Itu sama dengan di sini ukurannya adalah 10 ya, yang ini sisinya 10 berbanding dengan 8, tapi kita kuadratkan agar mendapatkan nilai satuan luas. Nah, dikuadratkan. Jadi di sini kita tinggal masukkan luas yang besar adalah 200. Kita masukkan 200 berbanding dengan luas yang kecil sama dengan 10 kuadrat itu adalah 100. Di sini adalah jadi 64 ya, ini 64. Jadi untuk luas yang kecil di sini sama dengan 200 dikali dengan 64 dibagi 2. Ya, di 200 kali 64 bagi 100 maksudnya. Bagi 100. Jadi ini coret ya. Ini coret jadi 2. 2 dikalikan dengan 64. Ini menjadi 128. Jadi satuannya adalah cm persegi. Soal nomor 9, usaha konveksi. Wina mempunyai usaha konveksi untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan. Sebelum memproduksi dalam jumlah besar, ia membuat sampel dengan skala 1:4. Ternyata satu sampel membutuhkan kain 0,25 meter persegi. Berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapat pesanan 1000 baju? Jadi di sini kita buat perbandingan untuk skalanya. Di sini adalah 1:4. Skalanya 1:4 itu berarti perbandingannya ukuran ya. Yang di sini adalah ukuran sampel. Nah,
berbanding dengan ukuran sebenarnya. Nah, ukuran sebenarnya. Jadi seperti ini. Dan sekarang kita masukkan 1/4 sama dengan ukuran sampel di sini adalah 0,25 meter persegi berbanding ukuran sebenarnya. Jadi untuk ukuran sebenarnya di sini, nah ukuran sebenarnya U sebenarnya. Nah, caranya adalah kali silang, ukuran sebenarnya kali 1 itu berarti tetap ya. Jadi di sini 4 dikali 0,25 jadi per 1. Jadi sama dengan 4 kali 0,25 di sini adalah 1 meter persegi. Ini untuk satu baju yang ukuran sebenarnya membutuhkan kain sebanyak 1 meter persegi. Jadi kalau di sini akan memproduksi sebanyak berapa di sini 1000 ya. Jadi tinggal kalikan. Jadi ukuran kain di sini, ukuran kain untuk 1000 baju. Nah, jadi tinggal kalikan 1 meter persegi dari ukuran baju yang sebenarnya dikali 1000. Jadi sama dengan di sini adalah 1000 meter persegi. Soal nomor 10, ada 2 macam kemasan air mineral yaitu botol ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut sebangun, botol sedang 15 dan yang besar 25. Ini untuk tingginya. Volume botol besar adalah 1250. Berapa volume botol yang kecil? Jadi yang ini kesalahannya ya, yang ke satu di sini. Ini botol yang sedang, berarti yang ditanyakan botol yang sedang. Dan sekarang di sini kita harus membuat perbandingan karena di sini adalah satuan mililiter. Mililiter di sini adalah setara dengan sentimeter kubik. Jadi harus pangkat 3. Jadi tidak bisa langsung dibandingkan ya tinggi yang sedang dengan yang besar. Jadi sekarang kita buat perbandingannya untuk botol yang sedang. Ini untuk botol yang sedang berbanding dengan botol yang besar. Kita buat perbandingan untuk volumenya. Di sini ada volume botol besar adalah 1250. Jadi yang di sini kita simpan di sini yang 1250 dan di sini untuk volume botol yang sedang. Nah, sama dengan di sini tinggi yang sedang adalah 15, tinggi yang sedang adalah 15 dan tinggi yang besar adalah 25. Nah, sampai sini di sini kita harus hati-hati karena kita berbicara tentang volume. Nah, untuk menghindari kesalahan di sini harus kita buat pangkat 3. Jadi di sini kita pangkatkan dengan 3 agar mendapatkan satuan yang sama ya. Jadi kita masukkan, anggap yang volume sedang kita asumsikan menjadi X. Jadi kita tulis X berbanding 1250 sama dengan yang ini kita sederhanakan dulu bagian ini. Kalau dibagi 5, 15 bagi 5 itu adalah 3. 25 dibagi 5 itu adalah 5. Sekarang kita pangkatkan dengan 3. Nah, jadi di sini kita masuk jadi X per 1250 sama dengan 3 pangkat 3, 3 9 27. Dan 5 pangkat 3, 5 25 jadi 125. Sekarang untuk mencari X di sini berarti kita kalikan silang. 1250 dikalikan dengan 27 dibagi dengan 125. Jadi X sama dengan di sini ini bisa kita coret sisa jadi 10. 10 kali 27 menjadi 270. Dan kita dapatkan dalam satuan mililiter. Jadi untuk volume botol yang sedang kita dapatkan adalah 270 mililiter. Soal nomor 11, di sini ada denah rumah. Ya, ukurannya ini adalah 3, ini 3, ini 3 ya. Mungkin ini dalam satuan sentimeter. Ini adalah 4,5, ini 3, di sini 1,5, di sini 3, di sini 1,75 ya. Perhatikan gambar denah rumah di bawah ini dengan skala 1 berbanding 200. Hitung ukuran dan luas garasi sebenarnya. Jadi untuk skala di sini, untuk skala itu adalah ukuran gambar berbanding dengan ukuran sebenarnya. Ukuran gambar berbanding ukuran sebenarnya.
Jadi di sini kalau dimasukkan skalanya 1 berbanding 200, jadi bisa kita tulis menjadi 1/200. Dan sekarang untuk yang A, ukuran dan luas garasi yang sebenarnya. Sekarang kita kerjakan untuk yang bagian A. Ini adalah gambar garasinya. Berarti yang ini panjangnya 3 dan lebarnya di sini adalah 4,5. Jadi kita masukkan dulu, kita cari panjang dan lebarnya. Jadi untuk skala 1 berbanding 200. Sekarang untuk mencari panjangnya ya, untuk mencari panjang garasi ya. Panjang garasi. Jadi di sini kita masukkan ini 3 ya, di sini 3 berbanding X. Misalkan panjangnya kita namakan X. Berarti mencari X di sini adalah kali silang 3 kali 200 bagi 1. Berarti di sini adalah 600 cm atau sama dengan 6 meter. Dan sekarang kita mencari nilai lebarnya untuk gerasi, masih gerasi ya. Jadi 1 berbanding 200 sama dengan kita masukkan lebarnya di sini adalah 4,5. Jadi per Y, kita anggap Y di sini. Jadi mencari Y di sini adalah 4,5 kali 200 bagi 1 ya. Kali 200 dibagi 1 di sini menjadi Y-nya adalah 900 cm atau sama dengan 9 meter. Maka untuk yang A, ukuran luas garasi yang sebenarnya, berarti luas di sini kita dapatkan ya, kita dapatkan 6 dikali 9 sama dengan 54 meter persegi. Nah, ini untuk yang bagian A sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Untuk kamar mandi. Sekarang kamar mandi. Skalanya adalah 1 berbanding 200. Sekarang perhatikan untuk kamar mandi itu gambarnya yang ini. Di sini adalah lebarnya berarti setara dengan yang ini ya, 1,75. Jadi kita masukkan 1,75 berbanding dengan X. Kita cari X-nya ya. Jadi yang luas di sini kita kalikan X dengan Y. Nah, untuk atau panjang dengan lebar. Ini sama saja ya, panjang dengan lebar. Jadi kita masukkan mencari nilai panjang atau ya di sini atau panjang. Jadi panjang di sini sama dengan 200 dikali 1,75. Jadi di sini nilainya di sini 2 kali 5 10 14 5 ya, 14 5 jadi 3,5 ya, 3,5 meter. Dan sekarang untuk mencari lebarnya, jadi 1 berbanding 200. Lebarnya berarti yang tadi ini ya. Sekarang yang ini 1,5. Jadi 1,5 untuk yang lebarnya, berarti lebar di sini adalah 200 kali 1,5 kali ya. Jadi 200 dikali 1,5 adalah 300 atau sama dengan 3 meter. Jadi untuk luas kamar mandi, nah luas kamar mandi di sini kita dapatkan 3 dikali 3,5. Hasilnya adalah 10,5 meter 15 ya, 10,5 meter persegi. Sekarang kita masuk ke yang bagian C. Di bagian C di sini luas taman depan yang sebenarnya. Luas taman depan itu berarti yang ini. Nah, di sini berarti kita harus bagi dulu. Nah, di sini ada luas ke-1, ada luas kedua. Jadi nanti kita jumlahkan. Jadi untuk luas yang pertama, nah yang ini berarti kita hitung dari sini sampai ke sini. Ini adalah 1 ya, ini 1, ini 1,25. Jadi yang ini lebarnya adalah, nah ini lebarnya berarti 1,25 ditambah 1 berarti sama dengan 2,25. Terus kita hitung dari sini sampai ke sini. Ini sama dengan yang ini ya, ini 3. Nah, sekarang kita masukkan ke pencariannya. Untuk luas yang pertama, untuk yang bagian C, itu sama dengan 1 berbanding 200 sama dengan, ini adalah yang panjangnya di sini, ini panjang ya, ini panjangnya 3. Jadi kita masukkan di sini 3 berbanding panjang ya, panjang untuk taman yang panjang ke-1. Jadi panjang ke-1 kali silang ya, 3 kali 200 bagi 1. 3 kali 200 dibagi 1 itu sama dengan 600 cm atau sama dengan 6 meter.
Dan sekarang untuk lebarnya, jadi 1 berbanding 200 dikalikan dengan lebarnya adalah 2,5. Jadi sama dengan 2,25 ya, 2,25 berbanding untuk lebar yang ke-1. Jadi sama dengan mencari lebar yang ke-1 di sini adalah jadi 200 dikali 2,25. Jadi hasilnya di sini adalah 4 ya, 4,5 ini 5 ya, 4,5 meter. Berarti untuk luas yang pertama di sini kita dapatkan 6 dikalikan dengan 4,5. Jadi ini 30, 24, 27 meter. Ini untuk luas yang pertama. Sekarang untuk mencari yang luas yang kedua, berarti untuk bangun yang ini. Nah, dari sini sampai ke sini sudah diketahui ini 3 ya, ini 3 berarti ini 6. Dan ini nih lebarnya berarti dari sini sampai ke sini. Ini adalah 2,25. Jadi di sini untuk panjangnya 6 dan lebarnya adalah 2,25. Jadi sekarang kita masukkan untuk skalanya 1 berbanding 200 sama dengan kita masukkan untuk panjangnya 6 berbanding seperti ini. Berarti panjang di sini adalah kita kali silang P kali 1P, 6 kali 200 adalah 1200 cm atau sama dengan 12 meter. Sekarang untuk luasnya bukan luas, lebar ya. Berarti 1 berbanding 200 di sini adalah 2,25. Ini lebarnya. Kita kalikan, berarti untuk mencari lebar di sini adalah 200 kali 2,25. Kita kalikan. Di sini menjadi 450 cm atau setara dengan 4,5 meter. Berarti untuk mencari luas yang kedua di sini kita kalikan 1200 itu menjadi 12 dikali dengan 4,5. Nah, 12 dikali 4,5 kita gunakan kalkulator biar cepat ya. Nah, di sini kita dapatkan ya 12 dikalikan dengan 4,5. Maka hasilnya adalah 54. Jadi di sini hasilnya adalah 54. Berarti luas total itu adalah 54 ditambah 27 hasilnya adalah 81 meter persegi. Ini untuk taman. Dan sekarang luas rumah sebenarnya. Ini total dari sini ke sini adalah 9. Totalnya berarti panjang pada gambar adalah 9 cm. Dan sekarang kita hitung dari sini ya untuk lebarnya. Di sini 4,5 ditambah di sini 1,5 ini menjadi 6. 6 tambah 3 9, 9 ditambah di sini angka 3 12. Berarti lebarnya adalah 12 cm. Jadi sekarang perbandingannya 1 berbanding 200, berarti yang ini adalah 9 per panjang yang sebenarnya. Berarti untuk panjang di sini adalah 9 kali 200 bagi 1. Jadi 9 kali 200 dibagi 1 di sini adalah 1800 atau sebesar 18 meter. Dan sekarang untuk lebarnya berarti kita buat perbandingan 1 berbanding 200 sama dengan di sini tadi sudah diketahui berapa, 12 ya, 12. Nah, di sini untuk lebarnya berarti untuk lebarnya adalah 200 dikali 12 per 1. Nah, di sini menjadi 2400 cm atau 24 meter. Nah, seperti ini. Maka luas di sini luas rumah yang sebenarnya. Nah, luas rumah yang sebenarnya di sini tinggal kalikan 18 dikalikan dengan 24. Jadi kita kalikan 18 dengan 24 yaitu seperti ini. 432 meter persegi. Jadi 432 meter persegi. Ini untuk soal nomor 11. Soal nomor 12, miniatur kereta api. Di sini ada sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api yang sebenarnya. Panjang miniatur kereta api itu adalah 40 cm. Jadi 40 cm itu, jadi kalau ini kereta api
Nah, panjangnya 40 cm. Ini miniaturnya ya. Dan di sini panjang sebenarnya adalah 10 meter. Dan berat miniatur adalah 4 kg. Berat miniaturnya adalah 4 kg. Jadi yang dikatakan di sini 4 kg itu adalah bukan hanya ukuran dari panjang seperti ini, tapi ini karena kereta di sini membentuk sebuah kubus ya, balok seperti ini. Jadi yang dihitung itu adalah dari panjang, lebar dan tingginya. Ini sebenarnya. Jadi dari volumenya. Jadi bukan hanya dari ukuran panjangnya saja. Jadi yang kita gunakan nanti di sini adalah perbandingan volume dengan masanya. Dan sekarang untuk di sini untuk skala di sini adalah ukuran gambar berbanding dengan ukuran sebenarnya. Jadi nanti kita akan dapatkan skalanya. Dan di sini ukuran gambarnya adalah 40 ya, 40 cm. 40 cm berbanding. Jadi yang ukuran gambar kita tulis dulu 40 cm. Ukuran sebenarnya di sini adalah 10 meter. 10 meter ini kita rubah ke dalam sentimeter. Jadi di sini kita tulis menjadi tinggal kali 100 menjadi 1000 cm. Jadi kita masukkan ke sini jadi 40 berbanding 1000. Nah, sama dengan sekarang perhatikan untuk berat miniatur di sini adalah 4. Berat miniaturnya adalah 4 ya. Nah, berbanding dengan berat yang sebenarnya. Jadi berat yang sebenarnya kita tulis di sini. Nah, jadi berat sebenarnya di sini sebuah miniatur salah satu gerbong. Dan di sini karena yang kita bicarakan adalah volume, maka yang ini kita harus buat menjadi pangkat 3 karena volume. Jadi volume itu menghasilkan ya, satu volume di sini, satu gerbong volume untuk miniatur itu menghasilkan berat 4 kg. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi yang ini kita perkecil dulu. Nah, jadi 4 ya. Ini 4 per 100. 4 pangkat 3. Di sini 4 pangkat 3 itu adalah 64 ya. 4, 16, 64. Per 100 pangkat 3. Berarti ada nolnya di sini 2, di sini 3, berarti kalikan jadi nolnya 6. Nolnya 6 itu berarti 1 juta. Sama dengan di sini adalah 4 kg. 4 kg ya. Berbanding yang berat sebenarnya. Jadi kita masukkan untuk berat yang sebenarnya di sini, kalikan 4 dikalikan dengan 1 juta dibagi 64. Ini kita coret. Ini menjadi 16 ya. Ini menjadi 16. Dan sekarang kita hitung di sini untuk berat yang sebenarnya. Ini 100 ya, 10 kalau dibagi 16 tidak bisa, ambil yang 100. 100 dibagi 16 itu 16 yang mendekati 100 itu adalah 6. Jadi 96. Jadi 40. Sekarang sisanya 40. 40 bagi 16 itu adalah perkalian 16 mendekati 40 itu adalah 2 ya. Nah, jadi 32. 32 ya. Jadi 8. Sekarang 80 dibagi 16 itu 5. Nah, jadi nolnya ada 1, 2 ya, 1, 2. Jadi sekitar 62.500 kg. Ini untuk yang ukuran sebenarnya ya. Kita tes dulu yang ini 625 ya kali 16. Nah, seperti ini. 6 kali 5 30 ya. Terus bawah 3 12 berarti 15, bawah 1 jadi 37. Di sini 5, di sini 2, di sini 6. 0 0 0 0. Jadi 10.000 terus tambah 02 ya, betul. Jadi jawabannya adalah berat yang sebenarnya adalah 62.500 kg.